Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kojar, Peko mengajar. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Saya Anindita Putri Pramesti, kelas 03 PIEP 002, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi. Jadi, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu model pembelajaran yaitu quantum learning. Nah, sebelum kita membahas materi tersebut, kita akan mengulas materi sebelumnya nih, yaitu mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan pola yang direncanakan oleh guru sebagai acuan pembelajaran yang terdiri dari tujuan, sintaksis atau langkah-langkah, dan sistem pengelolaan. Model pembelajaran mempunyai bagian-bagiannya yaitu pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik dalam melaksanakan pembelajaran adalah melakukan pendekatan. Nah, pendekatan itu apa sih? Pendekatan pembelajaran adalah suatu rancangan dalam memulai serta melaksanakan pengajaran suatu materi pembelajaran yang memberi arah pada metode pembelajaran. Kemudian, menentukan strategi. Strategi pembelajaran adalah siasat atau kiat yang sengaja direncanakan oleh guru berkenaan dengan segala persiapan pembelajaran agar pelaksanaannya lancar dan tujuannya tercapai secara optimal. Selanjutnya adalah menentukan metode. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, simulasi, games atau permainan, praktek lapangan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu menentukan teknik dan taktik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik, sedangkan taktik pembelajaran adalah gaya guru dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu secara individual. Nah, itu dia penjelasan sedikit mengenai model pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi inti pada pertemuan kali ini. Simak terus ya. Nah, Sobat Kojar, apa sih quantum learning itu? Model pembelajaran quantum learning adalah suatu strategi dan kiat belajar yang memadukan antara unsur seni, faktor potensi diri, dan lingkungan belajar, sehingga dalam proses belajar siswa menjadi lebih meriah, menyenangkan, dan juga bermanfaat. Quantum learning merupakan metode yang mengedepankan suasana yang nyaman, menyenangkan selama proses pembelajaran. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip quantum learning. Menurut Deporter dan Hernaki tahun 2011, model pembelajaran quantum learning terdiri dari 5 prinsip utama, yaitu yang pertama, segalanya berbicara. Segalanya dari lingkungan kelas hingga bahasa tubuh guru seperti tatapan mata, gerakan tangan, dan sebagainya, kertas yang dibagikan, rancangan pembelajaran, alat bantu mengajar, semuanya mengirim pesan tentang belajar. Yang kedua, segalanya bertujuan. Semua yang terjadi dalam pengetahuan Anda mempunyai tujuan semuanya. Yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Otak kita berkembang pesat dengan adanya rangsangan kompleks yang akan menggerakkan rasa ingin tahu. Oleh karena itu, proses belajar paling baik terjadi ketika siswa telah mengalami informasi sebelum mereka memperoleh nama untuk apa yang mereka pelajari. Kemudian yang keempat, akui setiap usaha. Belajar mengandung risiko. Belajar berarti melangkah keluar dari kenyamanan. Pada saat mengambil langkah ini, mereka patut mendapatkan pengakuan atas kecakapan dan kepercayaan diri mereka. Yang kelima, jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Perayaan adalah sarapan pelajar juara.
perayaan memberikan umpan balik atau feedback mengenai kemajuan dan meningkatkan asosiasi emosi positif dengan belajar. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah quantum learning. Menurut Deporter, Riordan, dan Nurin tahun 2000, terdapat 6 langkah utama dalam pelaksanaan model pembelajaran quantum learning yang dikenal dengan istilah TANDUR, TANDUR, yaitu yang pertama T, tumbuhkan. Tumbuhkan minat belajar siswa dengan memuaskan rasa ingin tahu siswa dalam bentuk apakah manfaatnya bagiku atau kepanjangan dari ambak. Tumbuhkan suasana yang menyenangkan di hati siswa dalam suasana rileks. Tumbuhkan interaksi dengan siswa, masuklah ke alam pikiran mereka dan bawalah alam pikiran mereka ke alam pikiran Anda. Yakinlah siswa mengapa harus mempelajari ini dan itu. Belajar adalah suatu kebutuhan siswa, bukan suatu keharusan. Yang kedua, alami. Unsur alami akan mendorong hasrat alami otak untuk menjelajah. Ciptakan atau datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua siswa. Jangan sampai Anda menggunakan istilah yang asing dan sulit untuk dimengerti, karena ini akan membuat siswa merasa bosan dalam belajar. Yang ketiga, namai. Setelah siswa melalui pengamatan belajar pada kompetensi dasar tertentu, kita ajak untuk menulis di kertas, menamai apa saja yang telah mereka peroleh, apakah itu informasi, rumus, pemikiran, tempat, dan sebagainya. Yang keempat, demonstrasikan. Setelah siswa mengalami belajar akan sesuatu, beri kesempatan kepada mereka untuk mendemonstrasikan kemampuannya, siswa akan mampu mengingat 90% jika siswa itu mendengar, melihat, dan melakukannya. Melalui pengalaman belajar siswa akan mengerti dan mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan dan informasi yang cukup. 5. Ulangi. Rekatkan keseluruhan materi pelajaran. Tunjukkan kepada para siswa tentang cara-cara mengulangi materi dan menegaskan, aku tahu bahwa aku memang tahu ini. Pengulangan sebaiknya dilakukan dengan konsep multi kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. Misalkan, jika tadi dicontohkan dengan belajar bersepeda dan kemudian jatuh, maka setelah Anda bisa menyeimbangkan diri, maka Anda akan mampu menggunakannya. Anda benar-benar menguasai apa yang Anda lakukan. Kemudian yang keenam, rayakan. Perayaan adalah ekspresi dari kelompok seseorang yang telah berhasil mengerjakan suatu tugas atau kewajiban dengan baik. Maka sudah selayaknya jika siswa sudah mengerjakan tugas dan kewajibannya dengan baik untuk dirayakan dengan bertepuk tangan. Nah, Sobat Kejar, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan quantum learning. Setiap model pembelajaran umumnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan model pembelajaran quantum learning. Menurut Soimin tahun 2014, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran quantum learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihan atau keunggulan model pembelajaran quantum learning adalah yang pertama, dapat membimbing siswa ke arah berpikir yang sama dalam satu saluran pikiran yang sama. Yang kedua, karena quantum learning lebih melibatkan siswa, saat proses pembelajaran, perhatian siswa dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh guru, sehingga hal yang penting itu dapat diamati secara teliti. Yang ketiga, karena gerakan dan proses dipertunjukkan, maka tidak memerlukan keterangan-keterangan yang banyak. Yang keempat, proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, siswa didorong untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan dapat mencoba melakukannya sendiri. Yang keenam, karena model pembelajaran quantum learning
membutuhkan kreativitas dari seorang guru untuk merangsang keinginan bawaan siswa untuk belajar. Secara tidak langsung, guru terbiasa untuk berpikir kreatif setiap harinya. Yang ketujuh, pelajaran yang diberikan oleh guru mudah diterima atau dimengerti oleh siswa. Selanjutnya, ada kekurangan. Kekurangan atau kelemahan model pembelajaran quantum learning adalah yang pertama, model ini memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang, di samping memerlukan waktu yang cukup panjang yang mungkin terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran lain. Yang kedua, fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Yang ketiga, karena dalam metode ini ada perayaan untuk menghormati usaha seseorang siswa, baik berupa tepuk tangan, jentikan jari, nyanyian, dan lain-lain, itu dapat mengganggu kelas lain. Yang keempat, banyak memakan waktu dalam hal persiapan. Yang kelima, model ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa ditunjang hal itu, proses pembelajaran tidak akan efektif. Yang keenam, agar belajar dengan model pembelajaran ini mendapatkan hal yang baik, diperlukan ketelitian dan kesabaran. Namun, kadang-kadang ketelitian dan kesabaran itu diabaikan, sehingga apa yang diharapkan tidak tercapai sebagaimana mestinya. Saatnya kesimpulan nih. Kesimpulannya itu, suatu proses pembelajaran akan menjadi efektif dan bermakna apabila ada interaksi antara siswa dan sumber belajar dengan materi, kondisi ruangan, fasilitas, penciptaan suasana, dan kegiatan belajar yang tidak monoton. Di antaranya melalui penggunaan musik, pengiring. Interaksi ini berupa keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar. Menurut Deporter dan Hemaki tahun 2010, dengan belajar menggunakan quantum learning akan didapatkan berbagai manfaat, yaitu yang pertama, bersikap positif, yang kedua, meningkatkan motivasi, yang ketiga, keterampilan belajar seumur hidup, yang keempat, kepercayaan diri, yang kelima, sukses atau hasil belajar yang meningkat. Baiklah, saya ada soal untuk kalian semua. Yang pertama, bagaimana cara penerapan pembelajaran quantum learning agar lebih efektif? Yang kedua, mengapa diperlukan model pembelajaran quantum learning? Yang ketiga, apa pentingnya ambak dalam pembelajaran quantum learning? Yang keempat, apa kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh seorang guru ketika mengimplementasikan model pembelajaran quantum learning? Dan yang kelima, kontribusi apa saja yang diberikan model pembelajaran quantum learning kepada siswa dan guru? Baiklah Sobat Kojar, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.